Pagi hari ini Tuhan tanamkan firman-Nya dalam renungan saya, saudara. Saudara, mungkin saudara pernah berkata di dalam diri saudara, kenapa sih hidupku kok seperti ini? Hidupku kok sepertinya berhenti pada titik tertentu, saudara. Saudara, banyak orang percaya di akhir zaman ini merasa hidupnya itu tidak berkembang, tidak bertumbuh, dan tidak mengalami yang namanya terobosan-terobosan rohani. Sehingga mereka mengalami kejenuhan rohani, saudara. Ke gereja hanya menjalani rutinitas, beribadah hanya menjalani sesuatu yang sudah diatur, dipakemkan istilahnya. Pokoknya orang Kristen itu ke gereja. Tidak ada sesuatu yang membuat dirinya itu mengalami kegerakan-kegerakan yang semakin hari semakin maju, saudara. Hidupnya sepertinya berhenti pada titik tertentu dan tidak bisa maju dan tidak bisa mundur, tidak bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Sehingga satu titik tertentu dia mengalami namanya keputusasaan. Rohaninya mengalami keputusasaan. Banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Saya percaya saudara mungkin berkata, persoalanku terlalu berat, masalahku terlalu menggunung, persoalan yang aku hadapi terlalu menekan saya, sehingga saya tidak bisa berdoa dengan baik. Aku tidak bisa memuji Tuhan dengan leluasa. Aku ingin menggerakkan tanganku tapi hatiku tidak mampu. Aku mau bertepuk tangan tapi berat. Saudara, persoalan apa yang terberat bagi saudara? Sebenarnya kita di dunia ini tidak punya masalah terberat, saudara. Di dunia ini hanya ada dua persoalan. Persoalan yang terbesar dan utama. Dan persoalan di dunia ini adalah persoalan yang biasa. Persoalan yang terberat dan terutama adalah persoalan masalah pengampunan dosa. Persoalan utama ini yang terberat, yang terbesar, sudah diselesaikan melalui Tuhan kita Yesua HaMasiah di kayu salib. Jadi kalau saudara berkata, persoalanku itu berat. Paling berat adalah persoalan salib, persoalan penumpahan darah di kayu salib. Persoalan terberat adalah pengampunan dosa. Dan masalah pengampunan dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus. Jadi kalau saudara ngomong, wah aku berat, aku tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, masalah saya terlalu berat. Sebenarnya tidak, saudara. Masalah kita adalah masalah yang biasa. Firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus di dalam Kolose dikatakan, persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah persoalan-persoalan biasa, persoalan yang lazim. Persoalan yang biasa dihadapi oleh manusia. Tidak ada persoalan yang lebih berat daripada persoalan kayu salib, persoalan pengampunan dosa. Jadi hari ini saudara sekalian, saudara dan saya sudah mengalami pembebasan, mengalami pengampunan dosa yang sudah diselesaikan di kayu salib. Jadi persoalan terbesar sudah beres. Jadi jangan sampai saudara berkata, persoalanku sangat berat. Persoalan yang sangat berat, persoalan yang utama, dan yang pertama, dan yang harus kita peroleh, yaitu pengampunan dosa, persoalan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, sudah tidak ada masalah dengan itu. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah persoalan-persoalan yang lazim. Dan firman Tuhan katakan dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi masalahnya, sering kita tidak menemukan jalan keluar. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Mengapa kita tidak menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang lazim, masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh manusia? Saudara, kita akan belajar nanti, saudara. Jadi seringkali kita merasa hidupku sudah berhenti.
persoalan berganti, silih berganti muncul. Memang saudara, di dunia ini nggak akan lepas dari masalah, dan masalah itu bagian daripada proses pemurnian iman kita. Masalah yang kita hadapi adalah proses pemurnian iman kita dan membawa peningkatan level-level rohani yang lebih lagi. Jadi kalau saudara mengatakan, aduh aku punya masalah, oh masalah biasa. Masalah sakit, masalah keuangan, masalah problem rumah tangga, masalah apa, itu biasa. Tapi yang menjadi berbahaya, kalau masalah-masalah di dunia ini yang kita hadapi, tidak ada jalan keluarnya. Padahal janji firman Tuhan jelas, masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah biasa, tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Kalau orang Kristen punya masalah dan tidak menemukan jalan keluar yang terbaik, itu kita perlu datang kepada Tuhan. Persoalan apapun juga saudara, persoalan keuangan, masalah rumah tangga, hubungan keluarga dan sebagainya. Kuncinya kita datang kepada Tuhan. Dan semuanya seolah-olah kalau kita menghadapi persoalan, semuanya seolah-olah berhenti di tempat. Berhenti di tempat. Tidak ada kemajuan. Seolah-olah kita, Pak Saudara, kita merasa tertinggal dari orang lain. Orang lain kok bisa, orang lain kok bisa, aku enggak bisa. Orang lain kok bahagia, orang lain begini, kok aku enggak bisa. Dan merasa hidup kita itu cenderung merosot di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita sudah menghadapi seperti itu saudara, kalau kerohanian kita sudah mulai mengeluh, kok aku enggak bisa, aku kok kalah dengan itu, kok mereka bisa, aku enggak bisa, kok benturan-benturan terus terjadi, kok enggak ada jalan keluar, kok aku semakin merosot. Padahal firman Tuhan katakan, kita akan dibawa naik. Tapi kehidupanku rohani hari-hari ini kok semakin merosot. Akhirnya kita berkata, Tuhan mungkin sudah tinggalkan aku. Saudara, doa-doa yang aku naikkan, kesetiaan yang aku kerjakan, firman Tuhan yang aku pelajari, semuanya sudah tidak nyata lagi. Semua sudah habis, semuanya sudah diambil Tuhan. Semuanya sudah kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan seperti itu saudara? Apakah Tuhan mengambil anugerah dan kasih-Nya kepada kita? Apakah Tuhan betul-betul tega untuk memutuskan hubungannya dengan kita? Saya percaya Tuhan itu tidak. Kasih-Nya itu kekal. Perhatiannya kepada kita sangat-sangat teruji. Janjinya ya dan amin. Masalahnya saudara pagi hari ini, apakah kita menyadari kenapa semua kok tertutup? Hal ini tertutup, mau menyelesaikan masalah ini tertutup, masalah ini tertutup. Seolah-olah Tuhan sudah tidak perhatikan kita. Saudara padahal tidak. Kita baca di dalam Roma 11 ayat 29 dikatakan demikian. Roma 11 ayat 29. Sebab Elohim tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya percaya Bapak Ibu yang di bawah di atas semuanya datang di sini oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara datang di sini oleh karena panggilannya kepada kita. Saudara datang di sini bukan karena seseorang, bukan karena hamba Tuhan ataupun siapa yang ada di sini, saudara. Saya yakin dan percaya saudara datang ke tempat ini karena saudara dan saya sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Roma 11 ayat 29 ini dengan tegas, Tuhan tidak pernah mencabut. Tuhan tidak menyesal. Mungkin kita bisa menyesal, menolong seseorang, aduh kok aku nolongi dia ya, bisa menyesal. Kok dia sekarang berbuat jahat, dia kok malah mukul saya dari belakang. Sudah lain kali tidak akan aku tolong lagi. Manusia bisa, tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Tuhan selalu memberi kesempatan dan kesempatan, Tuhan selalu memberi kemurahan dan kemurahan. Tapi Tuhan juga punya batas waktu. Kalau masa anugerah itu habis, Tuhan punya kesabarannya Tuhan itu
memberi kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah membatalkan kasih karunia dan panggilannya. Tapi mengapa kita kok tidak bisa mengalami sesuatu yang luar biasa di hari-hari ini? Mujizat yang kita alami kok sekarang seret, saudara ya. Dulu saya pertama kali ikut Tuhan, mujizat luar biasa. Ngalami masalah, persoalan-persoalan gampang sekali diselesaikan. Tapi hari-hari ini, kenapa kok semua pintu seolah-olah tertutup? Saudara, mari kita akan belajar sesuatu. Pertumbuhan rohani itu penting, saudara. Mungkin awal-awal kita bertobat, awal-awal kita mengenal Tuhan. Memang kita mengalami mujizat-mujizat. Supaya kita bertumbuh pada pertumbuhan yang normal, saudara. Nah, pada saat kita bertumbuh pada titik tertentu, kita sudah puas. Rohaniku luar biasa. Aku sudah cukup. Seharusnya pada titik tertentu itu, saudara mengalami mujizat dari pertobatan saudara. Harusnya pada titik tertentu pada saat saudara berhenti, kok tidak mengalami sesuatu, saudara harusnya tingkatkan iman lagi, bangkit lagi, bertobat lebih lagi. Rohani saudara pasti naik lagi, saudara. Saya berani mengatakan demikian karena itu pengalaman pribadi. Wah, luar biasa. Wah, tertentu kok mandek ya, nggak ada mujizat. Berhenti, semuanya tertutup. Ternyata saya harus merubah. Saya harus menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Harus berubah. Dan saat itu mengalami lagi. Titik tertentu kok berhenti lagi. Naik lagi, saudara. Itu pertumbuhan rohani. Saudara, atau kita memang di dalam iman kita, kekristenan kita nggak ngerti kasih karunia dan panggilan Tuhan kepada kita. Ada sebuah ilustrasi, saudara, yang saya baca dari sebuah buku. Ada pabrik mobil, dia mempunyai pabrik ini pabrik mobil mewah, saudara. Kalau dia dijual di Indonesia harganya selangit lah. Ada 2 mobil sedang dikirim ke pembeli, saudara. Ada 2 pengemudi berarti, saudara. Pengemudi pertama, dia keluar dari pabrik. Dikirim ke suatu tempat. Dia jalan dengan kecepatan tinggi karena ini mobil mewah, RPM-nya aja 350 mil per jam. Dia kebut, saudara. Kebut. Dia berpikir dia sudah jauh di depan. Tapi tiba-tiba mobil kedua yang selisih beberapa menit. Kalau mobil itu 5 menit aja sudah jauhnya berapa kilometer, apalagi dengan mobil mewah dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil yang satu nyelip, saudara. Wes. Sebelum dia nyelip dan mendahului, dia buka jendela. Buka jendela, kemudian dia melongok kepada temannya, yang satunya. Dia dengan mengejek, gitu, saudara. Akhirnya temannya marah, emosi, dia nginjek terus. Tapi enggak bisa ngejar, saudara. Ternyata, saudara, mobil mewah ini dilengkapi satu tombol yang namanya mesin turbo, saudara. Pengemudi pertama ini enggak ngerti kalau di mobil itu ada mesin turbonya. Dia genjot-genjot sambil dia goyang-goyang gini, dia enggak bisa ngebut, saudara. Yang mesin turbo itu dipijet aja, cek, wes. Tinggal jauh, saudara. Kekristenan juga begitu, saudara. Seringkali kita enggak ngerti kasih karunia dan panggilan Tuhan itu ada sesuatu yang harus kita mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara sudah puas jadi orang Kristen, minggu ke gereja. Kalau ada supersel ya seminggu sekali datang. Kalau enggak sempat datang supersel ya telepon, sorry ya saya masih enggak bisa. Tapi minggu tetap datang. Saudara. Tapi hidupnya tidak merasakan namanya mujizat. Tidak merasakan terobosan. Tidak merasakan suatu hubungan pribadi yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Ya seperti pengemudi satu. Dia ngotot digas sampai pol, saudara. Tapi yang satunya ngerti bahwa mobil ini dilengkapi dengan mesin turbo. Kayak mesin pesawat begitu. Begitu switch-nya, tombolnya turbo itu tombol, saudara. Langsung daya injeksinya atau apanya saya nggak ngerti, saudara. Langsung genjot.
Wes, begitu. Seringkali saudara kita melihat di antara kita, kok dia luar biasa ya melayani Tuhan ya. Dia kok karunia-karunianya luar biasa. Kok dia dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ngalami perkara-perkara yang ajaib. Mungkin yang saudara tunjuk itu tahu di dalam hidupnya ada mesin turbo yang Tuhan lengkapi sehingga dia tombol, saudara. Mungkin kita sudah merasa puas sebagai anggota gereja. Kita sudah puas sebagai jemaat gereja. Padahal Tuhan, kasih karunia Tuhan dan panggilannya untuk saudara dan saya itu kualitasnya sama. Oh, kalau si A panggilan dan kasih karunianya 1 kilo misalnya. Kasih karunianya yang 1 2 kilo. Sama saudara. Panggilan dan kasih karunia sama. Tapi masalahnya ngerti enggak kita dipercaya Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Seperti talenta ada 1, ada 2, ada 5. Tapi kasih karunia Tuhan dan panggilannya itu sama. Itu saudara harus pegang. Oh, panggilannya dia sama saya beda. Sama panggilannya. Jadi warga kerajaan surga. Tapi talenta yang ada di dalam hidup kita itu ada perbedaan memang. Oh, panggilannya kasih karunianya Tuhan sama dia beda. Enggak, saudara. Tuhan tidak pandang bulu. Hanya Tuhan sangat tahu keberadaan kita, di mana kita harus mengembangkan diri. Kalau di talenta 1, kita harus mengembangkan di talenta 1. Di situ akan berbuah-buah. Di talenta 2, dia harus mengembangkan di talenta 2. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 100%, 100%. 5 jadi 10, 10 jadi 20. Saudara, pagi hari ini mari saudara, jangan merasa iri orang yang berkembang, bertumbuh. Karena dia tahu rahasianya, oh talenta saya di sini. Jadi tidak mungkin saudara dan saya tidak diberi tanggung jawab oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Walaupun 1 talenta, Tuhan percayakan. Dan itu yang dicari oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar. Ya. Kita akan belajar sesuatu, saudara. Bagaimana Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan mendorong kita. Tuhan akan menggandeng tangan kita kepada talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Tapi kasih karunia dan panggilannya itu sama. Di sini tidak ada anak tiri, tidak anak walon, tidak ada anak bungsu, tidak ada anak ragil, saudara, di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan semua. Kasih karunianya seperti itu. Kalau orang tua, oh karena anaknya laki mbarep, warisannya lebih banyak. Anaknya perempuan barep, anak nomor 2 barepnya ya, yang sulung perempuan, yang nomor 2 laki, warisannya yang laki yang banyak, walaupun dia anak sulung, itu manusia. Tapi kasih karunia Tuhan sama. Saudara ngerti ya, membedakan antara talenta dan kasih karunia. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, pengampunan dosa yang diberikan kepada kita, dan panggilannya itu sama. Oh, kalau si A dikasih pengampunan 100%. Pak Yonatan karena begini-begini pengampunannya 98% ya. Walaupun 2% tidak diampuni ya masuk neraka saya saudara. Ya toh? Sama, pengampunannya sama, 100% sama. Kasih karunia sama, 100% pengampunan. Tapi masalahnya kenapa kita nggak berkembang? Karena kita tidak mengetahui mesin turbo yang harus kita tombol di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan dengan kasih, dengan kemurahannya, dengan kebaikannya, dan kelembutannya, dan keseriusan Tuhan untuk membimbing kita kepada panggilan kita yang sebenarnya melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Mari kita akan baca saudara di dalam Yohanes pasal 4.
Tuhan ini di dalam ilustrasi, dalam pembacaan ini saudara, Tuhan ini sebagai konselor yang luar biasa. Tuhan dalam membimbing tidak dengan cara yang memaksa, tidak dengan cara yang mengintimidasi ataupun menghakimi, saudara. Cerita ini adalah waktu itu perjalanan Tuhan dari Yudea, di daerah-daerah sana saudara, di Samaria, akhirnya dia sampai ke Samaria di daerah Sikar. Ya. Kita tidak akan baca semuanya. Dan pada waktu Tuhan, Yesua pada waktu itu di tengah hari, di siang yang panas. Kalau saudara tahu di daerah Timur Tengah, di daerah Palestina di sana, jam 12 itu panasnya bukan main. Tuhan berhenti di daerah ada sumur Yakub di tanah itu saudara. Dia duduk di sumur itu dan murid-muridnya sedang mencari makan siang mungkin saudara. Tiba-tiba ada seorang wanita Samaria datang. Mungkin wanita ini datang dengan menundukkan kepala, dengan pakai kerudung kepala dan dia menutupi mukanya. Dia datang ke sumur itu dengan rasa malu, saudara. Merasa tertekan. Saudara tahu latar belakang wanita Samaria ini, saudara. Pada waktu dia datang ke sumur itu, Tuhan ngomong sama perempuan ini. Berilah aku minum. Saudara. Tuhan Yesus ngomong sama wanita itu. Apakah Tuhan tidak tahu latar belakang wanita Samaria ini, saudara? Tuhan sangat tahu. Tuhan mengenal kehidupan wanita Samaria ini. Tapi Tuhan waktu ngomong dengan perempuan Samaria ini, dia hanya berkata, berilah aku minum. Saudara, apa jawab perempuan itu, saudara? Kita baca, mulai ayat yang ke-6. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesua sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesua kepadanya, berilah aku minum, saudara. Seorang ibu rumah tangga, seorang wanita. Kalau di desa, waktu saya KKN, saudara, wanita-wanita desa itu kalau mengambil air di sumur atau di sungai, itu jam 5 pagi, saudara. Nimba, antri, ngambil air. Di KKN waktu itu belum ada PDAM dan belum ada listrik, jadi nggak ada pompa air, saudara. Mereka antri, saudara. Jam 5 pagi sampai kira-kira sampai jam 6, setengah 7, kemudian dia pulang, di rumah masak, menyediakan makanan, untuk anak, membuatkan kopi untuk suami dan sebagainya, saudara. Tapi wanita Samaria ini datang jam 12 siang. Kalau suami-suami punya istri, bikinkan kopi suaminya jam 12 siang, kira-kira gimana ya Pak? Wah istri ini ngantuk Pak ya. Oh istri saya pasti kecapean. Tapi wanita Samaria ini memang dia malu, saudara. Untuk bertemu orang malu. Hidupnya sepertinya sudah terbuang. Dia sudah tidak berarti di perkampungan itu. Dia mungkin sudah dianggap sampah. Dia orang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak ada gunanya. Tapi pada waktu dialog dengan Tuhan, saudara, berilah aku minum. Apa jawab perempuan itu, saudara? Mungkin Bapak atau Tuan dan sebagainya. Kau kan orang Yahudi, aku orang Samaria. Kok kamu minta minum sama orang Samaria? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, dua suku bangsa sedang berdialog. Tuhan datang dari surga, sedang berdialog dengan kita manusia yang ada di bumi. Tuhan menanyakan sesuatu sebenarnya yang kita butuhkan, saudara.
Tuhan tidak memberi, tapi berdialognya, berilah aku minum. Saudara, hari-hari ini juga Tuhan sedang menanyakan keberadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita seperti perempuan Samaria ini. Kita duduk di gereja, kita berbakti, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kita datang dengan wajah yang tertutup, dengan kerudung. Ada sesuatu yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Wanita ini butuh air, mau menimba air. Tuhan dialog, berilah aku minum. Saudara, dikatakan, ayat yang ke-10, jawab Yesua kepadanya, jikalau engkau tahu, ya saudara, pertanyaan Tuhan sangat tepat sasaran. Dia katakan, Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui, garis bawahi saudara, mengetahui. Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim. Perhatikan, mengetahui karunia Elohim. Seperti sopir mobil tadi yang pertama, dia tidak tahu ada switch turbo yang bisa mendorong mobil itu dengan kecepatan tinggi. Wanita ini disadarkan saudara, oleh Tuhan. Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa yang sedang berkata kepadamu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberi kepadamu air yang hidup. Ada 3 hal yang dikatakan. Yang pertama, disadarkan. Kalau engkau tahu kasih karunia Elohim. Yang kedua, kalau kamu tahu kamu berbicara kepadaku. Yang ketiga, air hidup. Pagi hari ini saudara, apakah kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan sudah kita miliki. Dan kita memiliki Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mempunyai kehidupan yang kekal. Saudara, seringkali kita mendengar firman Tuhan, seringkali kita baca firman Tuhan, kita sering ke gereja, kita sering supersel, kita ikut persekutuan dan doa dan sebagainya. Tapi apa jawab wanita tadi saudara? Seringkali kita mendengar firman Tuhan, seringkali kita diingatkan firman Tuhan, seringkali kita disadarkan firman Tuhan. Tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Coba ayat 11. Wanita itu berkata kepadanya, Tuan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Saudara, kita sering diperingatkan, kamu punya kasih karunia Elohim. Engkau punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kamu punya kehidupan yang sudah diselesaikan di kayu salib. Seringkali jawaban kita adalah jawaban secara jasmani. Jawaban menurut kebutuhan kita. Enak aja suruh pelayanan. Ini loh hidupku masih susah. Enak aja untuk melakukan ini. Hidup persoalanku ini loh tidak beres-beres. Saudara, persoalan mengambil air kan perlu timba dan tali. Betul ya saudara? Tuhan Yesus nggak punya timba dan tali. Nggak mungkin dia bisa ngambil air. Kita seringkali di dalam hidup, di dalam menghadapi masalah sehingga kita mengalami ketertutupan kasih karunia Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita selalu mengukur standar Tuhan dengan standar kekuatan kita. Saudara, standar kekuatan Tuhan, kekuatan yang ilahi, kekuatan yang supranatural, kekuatan mujizat Tuhan, diukur dengan kekuatan kita. Aku bisanya segini toh. Tidak bisa aku untuk bersaksi. Kemampuanku ngomong segini toh. Ya tertutup saudara. Wanita membatasi kuasa Tuhan.
Wanita tidak melihat secara gamblang tentang air hidup yang sebenarnya. Dia hanya membayangkan, aku ini butuh air, di rumah airku habis. Kalau aku ngambil pagi-pagi, aku ketemu banyak wanita, aku malu, aku wanita berdosa. Makanya siang ini aku ambil air, cepet-cepet, kenapa kamu tanya-tanya begitu? Mungkin wanita berkata demikian. Kalau aku nggak cepet-cepet, nanti mendekati sore, wanita-wanita datang, aku nggak sempat ngambil air. Makanya dia katakan, Tuhan nggak punya timba, nggak punya tali. Gimana mau ngambil air? Saudara, di dalam diri kita, saudara, ada kasih karunia dan panggilan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sudah tanamkan satu talenta sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita untuk kita mempermuliakan Tuhan. Tapi seringkali talenta itu kita tidak kembangkan, tidak tahu talenta kita apa. Sehingga seperti wanita ini tidak ngerti. Air hidup yang dimaksud Tuhan itu tidak mengerti, saudara. Kemudian di dalam ayat 12 dan seterusnya, wanita itu membandingkan antara nenek moyang daripada wanita ini dengan Tuhan Yesus. Kita baca saja. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesua kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi, untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Saudara perhatikan, Tuhan sudah ditolak. Kamu nggak punya timba, nggak punya tali, gimana ngambil air? Tuhan dengan lembut, saudara. Tuhan tidak emosi kepada wanita ini. Seringkali kalau kita konseling sama orang, konseling sama sesama, ada orang sharing, seringkali kita mudah terpancing. Orang ini loh, udah diomongnya udah ngerti-ngerti toh. Sudah diomongin firman Tuhan begini-begini, kok lagi-lagi, kok nggak bertobat toh? Wah ini memang dablek ya saudara. Seringkali kan kita kadang-kadang mangkal kalau ngonseling orang. Tapi Tuhan dengan lembut saudara katakan. Tuhan tidak katakan, kamu tuh wanita berdosa, jangan ngeyel. Tuhan enggak loh saudara. Ini konselor, Tuhan itu konselor yang luar biasa di dalam membimbing satu jiwa loh saudara. Satu jiwa wanita perempuan Samaria hanya satu jiwa. Mungkin dia berapa jam dia ngobrol ini saudara. Ayatnya begitu banyak. Kadang-kadang kita konseling sama orang sharing sama kita. Masalah gini ya, oh ya Pak aku mau bertobat, mau berdoa, mau memperbaiki. Datang lagi, masalah yang sama lagi. Saudara, kadang-kadang saya pun kadang-kadang wong itu doablek gitu saudara. Nggak tahan. Tapi saya mau belajar seperti Tuhan Yesus, saudara. Karena wanita dikatakan, siapa yang telah minum air yang aku berikan kepadanya, dia sekali-kali tidak pernah haus sampai selama-lamanya. Pikirannya wanita ini mulai dirubah terus, digiring terus kepada perkara kebenaran, kepada perkara-perkara kekal, perkara-perkara kekal, perkara-perkara kekal, perkara-perkara kekal. Apa respon wanita tadi saudara? Coba kita baca ayat yang ke-19, lompat ya. Ayat ke-19, kata wanita itu, Tuhan aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Setelah dialog lama, diarahkan, dia mulai mengerti. Oh terbuka. Wanita ini mulai membuka diri. Dia melihat perbedaan cara ngomong dari Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya. Pria-pria di sekitarnya kalau melihat dia mungkin meludah. Tetangga kiri kanannya kalau melihat wanita ini mungkin katakan, wanita apa kamu? Tapi Tuhan dengan lembut saudara menyadarkan. Akhirnya wanita ini berkata, aku menduga. Karena dia belum bertobat, dia belum mengerti. Saudara, menduga.
detik ini saudara, pada saat saudara duduk di tempat ini. Saudara dan saya pada saat saudara duduk di tempat ini. Kau tempatkan seperti apa Tuhan Yesua di dalam hidup kita? Apakah dia hanya sebagai pemimpin agama yang tidak punya otoritas dalam hidup kita? Ataukah kita, ya sudahlah pokoknya jadi orang Kristen, saya mau berbuat apa itu hak saya. Tuhan kan gak kelihatan. Yang penting orang lain tidak tahu apa yang aku lakukan. Ataukah menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita di dalam hidup kita. Sehingga setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap pikiran kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan jadi Raja di dalam kehidupan kita. Mau berbuat gini, oh Tuhan, Engkau ada di dalam hatiku. Alah, orang lain gak tahu aja lah. Yang penting minggu ke gereja. Kalau saudara seperti itu, termasuk saya, menempatkan Tuhan tidak seperti dikatakan wanita. Aku menduga engkau adalah seorang nabi. Seorang nabi zaman itu adalah mempunyai kedudukan yang luar biasa. Mempunyai tempat yang terhormat, mempunyai tempat yang termulia dan dihormati dan dihargai yang luar biasa. Pagi hari ini saudara, mari kita introspeksi, termasuk saya. Tuhan saya tempatkan apa di dalam hidup saya? Terutama hidup saya kalau pada saat saya sendiri. Pada saat saya jauh dengan istri. Pada saat saya jauh dengan anak-anak. Pada saat saya jauh dari pimpinan saya, Bapak Loki dan Bu Loki. Pada saat saya jauh dari teman-teman sepelayanan saya. Orang lain tidak tahu apa yang saya lakukan. Apakah yang saya lakukan tetap menghormati Tuhan? Saudara, wanita ini mulai menduga-duga. Wanita ini mulai menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai nabi. Saudara, apakah kita hari ini tetap sadar bahwa pengampunan dosa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, itu tetap hidup di dalam kehidupan kita? Ataukah kekristenan pagi hari ini kita hanya sebagai agamawi, saudara? Kalau enggak, saudara akan mengalami kerugian yang besar di suatu saat. Mungkin hari ini saudara masih kuat, saudara masih bisa bekerja, masih bisa cari duit, saudara masih menghidupi saudara. Tapi suatu saat ada titik tertentu yang saudara tidak lepas dari tanggung jawab. Karena itu hari ini saudara, tempatkan Tuhan pada tempat yang paling mulia di dalam hidup saudara. Sehingga perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, wanita tadi saudara terus berdialog. Tuhan awal-awalnya saudara, kalau saya saudara konseling, misalkan saya konseling, tahu dia berbuat dosa, saya langsung tembak, kamu berbuat dosa toh? Orang itu bisa terpengaruh, orang itu juga terkejut dan bisa marah. Tapi Tuhan tahu wanita ini berdosa, tapi Tuhan dengan tenang membimbing, menyadarkan, membawa pada situasi wanita ini dalam kesadaran penuh, merasakan atmosfer kasih Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai orang tua kalau punya anak berbuat salah aja kadang-kadang langsung emosi spontan, pukul pak gitu saudara. Mungkin anak ini nggak tahu apa yang dia berbuat salah, tapi kadang-kadang kita muncul emosi. Kenapa sih kamu kok begini bandel? Anak nggak bisa diatur. Ya, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini, saudara. Tuhan enggak, saudara. Harusnya Tuhan tahu wanita ini wanita pejinah. Suaminya banyak. Tapi Tuhan membimbing. Begitu wanita ini sadar bahwa orang yang di hadapannya adalah seorang nabi. Tuhan mulai berkata, kalau kamu mau air hidup, panggil suamimu. Wah, dia mulai sadar. Kok tahu dia? Tapi hatinya sudah terbuka, saudara. Tidak ada marah, tidak ada emosi. Dia mulai menyadari, oh iya, ini sesuatu yang beda. Pribadi ini pribadi yang luar biasa, yang berbeda. Akhirnya saudara di dalam itu imannya mulai tumbuh, saudara, wanita ini. Wanita ini mulai sadar
bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang luar biasa. Di dalam ayat 25 dikatakan demikian. Wanita itu berkata kepadanya, aku tahu. Saudara garis bawahi, aku tahu. Mari pagi hari ini kita berkata kepada Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau siapa dalam hidupku. Saudara, kalau kita belum tahu Tuhan sebagai apa di dalam hidup kita, kekristenan kita nggak akan mengalami suatu terobosan yang luar biasa, saudara. Isinya nyalahkan orang, isinya iri hati. Kalau nggak ada masalah kita cari kambing hitam. Oh terus masalah-masalah ini kok nggak berkembang. Saudara ngalami, sudah banyak hal-hal. Tapi kalau kita tahu Tuhan. Wanita ini tidak menyalahkan pria-pria yang telah melukai hatinya. Wanita ini tidak menyalahkan lingkungan. Aku kok tidak dididik moral yang baik. Orang tuaku tidak mengasihi aku yang baik. Mungkin dia punya masalah latar belakangnya seperti itu, saudara. Tapi wanita ini berkata apa? Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus sedang datang. Pada waktu dia itu datang, dia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu. Sebelumnya sudah mendengar firman Tuhan. Kalau Mesias datang akan memberitakan segala sesuatu. Tapi selama itu dia tidak percaya. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Berapa ribu kita membaca firman Tuhan. Tapi seringkali kalau alah itu omongannya pendeta, omongannya penginjilan, enggak lah itu kan dia. Tapi wanita itu setelah dia bertemu dengan pribadi yang sebenarnya, dia katakan, aku tahu Engkau Mesias. Pernahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Karena saudara kita tempatkan Tuhan sebagai Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara merasakan kasih Tuhan, hidup ini tidak ada artinya, saudara. Apa yang kita miliki tidak ada artinya. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Pernahkah saudara merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam Tuhan? Anugerah Tuhan luar biasa. Hanya masalahnya engkau tempatkan Tuhan sebagai apa di dalam hidup kita. Kalau Tuhan kita tempatkan sebagai Raja dan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan tidak ada sembrono di dalam hidup ini, saudara. Saudara. Kemudian ayat 26 berkata, Yesua berkata kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Tuhan dari awal kenapa kamu tidak bicara kalau saya? Ya kalau kita ngerti begini kan harusnya wanita itu berkata, kenapa sejak tadi kamu tidak ngomong? Kok panjang lebar? Itulah Tuhan, saudara. Kesabaran Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini masih kita semua boleh memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan yang lemah iman kita. Kita sedang menghadapi persoalan. Kita mungkin sedang tinggalkan Tuhan. Hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita masih boleh berbakti. Itulah Tuhan yang terus ingin membimbing kita kepada kesempurnaan. Tuhan tidak mau pengertian-pengertian yang instan. Semangat-semangat tapi sebentar padam. Tuhan ingin membangkitkan iman kita. Semakin hari tambah maju, tambah bertumbuh, saudara. Kemudian wanita itu mengambil keputusan dan bertindak. Hari ini seharusnya kita mengambil keputusan dan bertindak. Kita baca ayat 28. Kemudian wanita itu meninggalkan tempayan airnya. Ayat 28 ya. Kemudian wanita itu meninggalkan tempayan airnya dan dia pergi ke dalam kota. Perhatikan saudara. Dia berani pergi ke kota, saudara. Dulunya kalau datang ke sumur itu siang hari semua sudah kerja, pergi rumah kosong, dia pergi ke sumur dengan kerudung menutupi mukanya, dia dengan tunduk datang ke sumur itu. Tapi begitu dia mengenal pribadi, menempatkan Tuhan sebagai nabi pada waktu itu, dan Mesias sang juru selamat, dia pergi ke kota dengan lepaskan kerudungnya mungkin. Dia dengan muka yang tengadah,
Dan dia mulai lari ke kota itu. Dia berkeliling di kota itu. Dan dia mulai berkata, ayat 29, mari lihatlah seorang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu. Saudara, wanita ini berdosa. Dia bersaksi, ngomong sama orang di sekitarnya tentang dosanya. Datang kepadanya, katakan mungkin. Tuhan Yesus sudah ngomong tentang dosa-dosaku. Aku telah melakukan perbuatan-perbuatan najis. Mungkin seperti itu, saudara. Suamiku bukan satu, suamiku sekian banyak, tapi diungkapkan. Berani saudara membongkar dosa saudara di tempat umum? Karena saudara bertobat sama Tuhan, kemudian saudara pakai loudspeaker, bawa mobil. Oh, perhatikan kota Surabaya, saya adalah koruptor. Setelah bertobat terima Tuhan Yesus. Berani? Wanita ini berani, saudara. Saya katakan, saya bayangkan. Dosa-dosaku masa lalu. Kalau minta ampun sama Tuhan itu, Tuhan ampuni aku ya, Tuhan ampuni. Kanan kiri jangan sampai dengar, saudara. Ya. Tapi wanita ini lari, tinggalkan masa lalunya, tinggalkan tembayannya, tinggalkan kehidupan masa lalunya, lari ke masa depan. Dan dia bersaksi, itu loh Tuhan Yesus yang sudah membongkar dosa-dosaku. Sekarang aku menjadi lahir baru. Saudara, hari ini gak usah ngaku dosa kepada saya, pendeta, Pak Sun, Pak Loki. Hari ini datang kepada Tuhan. Kalau saudara masih tutup-tutupi, saudara, saudara rohani, saudara mandek, saudara. Rohani saudara mandek, tidak mengalami terobosan-terobosan. Katakan, segala sesuatu apa yang telah aku lakukan, bukankah dia Mesias? Katakan, ya dengan nyaring, belum ada loudspeaker, dianya lari saudara. Mungkin dia lari kan kerudungnya mesti lepas saudara. Orang yang kerudungan itu kalau lari lepas saudara. Mukanya terbuka, kelihatan, oh ini toh wanita ini, oh wajahnya kayak begitu. Tapi dia terus berteriak, saudara, dia bersaksi tentang Mesias. Ayat 39, perhatikan saudara. Buah daripada apa yang dia putuskan dan lakukan. Hari ini saudara, mungkin saudara tidak punya dosa seperti wanita ini. Tapi saudara rohani kita mandek, tidak bertumbuh, tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin saudara tidak melakukan dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tapi saudara mulai bosan kerohanian saudara. Kok ke gereja gini-gini terus ya? Jenuh aku ke gereja. Dengerin khotbah kok, aduh bosen. Maaf ya Pak Sun ya, kalau yang ngajar Pak Sun itu ngantuk aku. Gitu. Mungkin saudara. Mumpung Pak Sun ada, saya nggak mau ngerasani, saudara. Tapi di sini nggak ada, semua semangat. Ya, saudara. Saudara, kok jenuh ya, saudara? Padahal kalau saudara mau belajar, saudara, pengajaran-pengajaran itu luar biasa. Saya nggak perlu sekolah STT kalau mendengarkan pengajarannya, saudara. Sejarah-sejarahnya itu diajar semua di STT sampai belenek, saudara. Tapi itu perlu kita mengerti. Pagi hari ini saudara, apa? Saudara mungkin sekali lagi, saudara tidak menyimpan dosa, saudara tidak punya dosa yang tersembunyi seperti wanita itu. Tapi kok mandek gitu loh saudara. Kok tidak ada sesuatu yang membuat saya ini, bersuka kita ke gereja itu. Mungkin saudara sedang menutup diri. Tapi Tuhan hari ini mencari. Kita adalah anak-anak ilahi, benih-benih ilahi yang sudah ditanam di dalam hidup kita. Gen dari Tuhan, genetik, sifat keturunan dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan kita Bapa Yahweh, melalui Tuhan Yesus Masiha, adalah pencipta langit dan bumi, kreator. Tuhan kita adalah sangat inovatif, sebagai inovator, pencipta ide-ide yang luar biasa. Saudara, coba perhatikan anak-anak muda di tempat ini yang mengadakan hipersel. Foto-fotonya saudara lihat. Luar biasa saudara. Mimbarnya bukan mimbar ini saudara. Mimbarnya dari kapal. Ini idenya, ini ide cemerlang ini, luar biasa. Temanya go fishing.
pergi memancing jiwa-jiwa. Ini ide yang luar biasa. Dulu saya dulu muda-mudi, zamannya youth, ide-idenya ya gitu-gitu aja lah. Ini luar biasa, ini karunia Tuhan. Berkembang, ada sesuatu yang dikembangkan. Mari saudara, iman kita lenturkan saudara. Supaya berkat Tuhan semakin banyak, karunia-karunia Tuhan. Saudara, wanita ini katakan, dan dari kota itu banyak orang Samaria telah percaya kepadanya. Karena perkataan wanita yang bersaksi. Dia telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku perbuat. Mungkin hari-hari ini kita merasa orang yang tidak produktif di dalam rohani kita. Saudara. Jadi ke gereja pulang kok gini-gini terus. Menyanyi, saudara, aduh kok tidak ada kegerakan roh yang di dalam hati kita. Padahal kalau saudara ngikuti gerakan roh di tempat ini, ada sesuatu yang selalu baru saudara, yang harus kita rasakan. Karena kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, selalu baru tiap pagi, waduh saudara itu sangat rugi. Mari saudara pagi hari ini, saudara yang belum mengetahui talenta apa yang Tuhan berikan. Untuk apa saya ada di gereja Bukit Sion? Untuk apa saya datang beribadah tiap minggu? Hari-hari lain aku untuk apa Tuhan? Wanita ini tinggalkan tembayannya dan mulai berlari, bersaksi. Dan banyak jiwa diselamatkan. Buah-buah keputusannya, buah-buah sikap dan tindakannya mendatangkan pertobatan bagi banyak orang. Tujuan kita adalah menyelamatkan orang lain, saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidup kita. Kesaksian hidup kita. Tapi kita perlu latihan, saudara. Kita perlu melatih diri. Boleh mengembangkan diri. Memberi kesempatan Tuhan membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan yang kita dengar. Kalau enggak ya kita tetap jadi seperti ini, saudara. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya wanita ini adalah wanita yang bahagia pada saat itu. Wanita yang mengalami sukacita yang dahsyat di dalam hidupnya. Belum pernah dia alami kemerdekaan di dalam rohnya. Kebebasan di dalam rohnya. Dulunya isinya ketakutan, malu, rendah diri saudara. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang lepas. Dan ada sesuatu yang dia terima. Sehingga dia berani bersaksi kepada Tuhan. Saudara, ini yang bisa saya bagikan kepada saudara. Mari saudara masing-masing kita. Tanya kepada Tuhan, Tuhan talenta saya apa ya? Di Bukit Sion ini aku untuk berkembang, berbuah-buah, bertumbuh di dalam hal apa? Saudara latih. Aku bisanya hanya berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan sungguh. Tuhan kembangkan. Tuhan kembangkan. Mari para pemain musik untuk maju ke depan.